eksistensi manusia bukan eksistensi mutlak pada diri dan tidak berrelasi dengan yang lain. Dengar kalimat ini dengan baik-baik. Tetapi eksistensi manusia adalah eksistensi yang dicipta oleh Tuhan dan harus kembali bertanggung jawab kepada Tuhan. Itu sebab eksistensi manusia adalah eksistensi yang tidak mutlak, tetapi berrelatif dan relasi kepada Tuhan. Human existence is not the absolute existence, but the relative existence to be responsible to our Creator. Saudara-saudara, itulah sebab pada waktu kita menilai diri, kita tidak bisa secara subjektif, secara maunya sendiri untuk menilai diri. Itu sebab Paulus berkata, menilai diri sepatutnya sesuai dengan karunia atau berkat yang Tuhan berikan kepada setiap orang, masing-masing berbeda. Saudara-saudara, setan suka suruh kita loncat ke atas atau suruh kita menurun ke bawah, sehingga kita kalau tidak bukan salah di dalam superior, maka kita salah di dalam inferior. Saudara-saudara, naik ke atas atau turun ke bawah, dua-duanya adalah kejatuhan. Di pikiran kita diganggu oleh konsep grativitas, sehingga yang disebut jatuh mesti ke bawah, jatuh ke bawah. Hari ini saya berkata kepada saudara, orang bisa jatuh ke atas, bisa jatuh ke bawah. Apa artinya jatuh ke atas? Yaitu pada waktu engkau meninggalkan posisi aslimu. Kalau engkau mempunyai ambisi yang lebih besar daripada ability, itu saya sebut sebagai jatuh ke atas. Saudara-saudara, setan tidak hanya menggeret manusia jatuh ke bawah. Setan juga memberikan sebuah ambisi liar untuk jatuh ke atas. Itu kita lihat di dalam pasal 3 daripada Kejadian. Nah, ini merupakan pertama kali kita melihat caranya iblis merusak orang. Jikalau engkau makan, engkau akan seperti Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, bukankah ini merupakan satu hal yang sangat baik? Manusia bisa seperti Allah. Bukankah seluruh kitab suci mengajar kita supaya kita hidup menjadi makin lama makin seperti Allah? Kalau demikian, waktu setan mengatakan makanlah buah itu dan engkau akan menjadi seperti Allah, kan tidak salah adanya. Secara fenomena, begitu banyak teori filsafat, begitu banyak isi ideologi, tidak salah, saudara-saudara. Tapi secara esensi melanggar prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara, sekali lagi, secara fenomena, maka teori-teori filsafat dan segala konsep-konsep ideologi yang keluar dari berpikiran manusia itu tidak salah kelihatannya. Tapi secara esensi ini melanggar prinsip-prinsip yang penting yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebab perbedaan orang Kristen yang membaca kitab suci dengan mereka yang tidak menerima firman Tuhan, yaitu mereka tidak memperoleh prinsip yang berada di dalam firman Tuhan itu. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, jikalau saya berkhotbah di sini, akhirnya engkau mempunyai pengetahuan kitab setiap minggu tambah, kelihatan engkau begitu menghafal kitab suci, tapi engkau tidak menemukan prinsip-prinsip dan standar dasar yang diberikan oleh Tuhan, maka kebaktian ini seolah-olah akan menjadi tidak berguna banyak bagi saudara. Saudara-saudara, saudara bukan datang mendengar khotbah yang enak, bukan datang mendengarkan firman yang cocok, bukan datang mendengarkan pidato yang meriah, yang bikin saya tidak ngantuk. Tidak, saudara datang untuk menerima prinsip-prinsip kitab suci yang akan mentegakkan engkau sebagai hidup yang bereksistensi relatif, yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebab setan berkata, makanlah, engkau akan seperti Allah. Oh, ini seperti bagus sekali. Tapi prinsipnya adalah meninggalkan diri daripada status yang ditetapkan oleh Allah. Engkau menjadi mau seperti Allah. Engkau meninggalkan kedudukan sebagai manusia. Kitab suci berkata, corak hidup, tingkah laku, kita punya sesuatu sifat etika mirip kepada Tuhan. Bukan posisi kita dipersamakan dengan Tuhan. Justru setan tidak mau menjadi malaikat, dia mau menjadi Allah, maka dia dianggap jatuh. Itu kejatuhan yang ke atas, bukan kejatuhan yang ke bawah. Dengan cara yang sama, dia mau manusia mempunyai kejatuhan ke atas seperti dia. Akhirnya manusia melarat. Nah, saudara-saudara, saya melihat satu contoh
Kepada satu hari saya berkhotbah di Cornell University di Ithaca, upstate New York. Nah, saudara-saudara, waktu itu malam itu ada dua peristiwa. Pertama, kebaktian yang saya pimpin di kampus itu. Kedua, pemutaran film daripada RRT atau daripada anak-anak yang setuju kepada komunisme. Nah, pada waktu itu heran sekali. Ketua kelompok itu tidak ikut di sana, tapi ikut kebaktian saya. Nah, banyak orang penting juga tidak ikut di sana, kan ikut di sini. Karena ini kebaktian cuma satu malam. Nah, mereka berdoa lama supaya orang banyak bisa datang. Saudara-saudara, tetapi pada waktu seorang murid berkata kepada profesornya, profesor itu orang Tionghoa. Lalu ditanya, malam ini ada Stephen Tong datang mau berkhotbah di Cornell University. Maukah engkau mendengar? Dia lagi mengatakan, oh khotbah. Khotbah itu khotbah apa sih? Kira-kira dia mau khotbah apa? Karena saya tidak kasih tahu judulnya, maka murid itu berjawab, kira-kira khotbah tentang ketuhanan. Tuhan. Oh Tuhan. Kalau gini saya tidak pergi. Saya itu Tuhan. Profesor itu mengatakan, I am God. Saya itu Tuhan. Nah, kalimat ini bukan sembarangan. Kalimat ini sudah menjadi salah satu kalimat yang penting di dalam New Age Movement. Dan menjadi kalimat yang penting di dalam orang seperti Kenneth Hagin dan seperti Kenneth Copeland dan sebagainya. Dan orang-orang Kristen yang tidak jelas prinsip Alkitab bisa jeremus ke dalam filsafat yang begitu salah. Lalu menganggap diri hebat. Saudara-saudara, waktu dia mengatakan, saya itu Allah, saya sendiri adalah Tuhan. Jadi saya tidak usah dengar lagi kepada khotbah yang mengenai ketuhanan itu. Saudara-saudara, mereka sedang melihat bahwa dia berdiri di bawah satu pintu, di atasnya ada itu gambaran patwa. Nah, saudara-saudara, gambaran patwa yang ada yin, yang, dan 8 segi dan sebagainya. Padahal dia seorang menyebut diri Tuhan, seorang yang juga mempunyai ketahayulan kepada prinsip patwa di dalam universal. Nah, saudara-saudara, lalu mereka bilang sama saya, kalau begini, orang ini kalau ditanya, engkau Tuhan, lalu engkau dari mana? Dari mama. Mamamu dari mana? Dari mamanya mama. Mamanya mama dari mana? Dari mamanya mamanya mama. Mamanya mamanya mama dari mana? Dari mamanya 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 mama. Kalau begini sampai mulutmu mencong, akhirnya mama, ditanya mama pertama mana? Kalau tak percaya Tuhan, sudah ke pojok. Kalau begini engkau tidak percaya Tuhan, lalu engkau adalah Tuhan. Kalau Tuhan tidak percaya Tuhan, karena engkau sendiri Tuhan, kau percaya Tuhan lagi. Yang jual mobil, tidak usah beli mobil sama orang lain dong. Engkau sendiri ada Tuhan. Engkau tidak percaya ada Tuhan. Engkau itu mempunyai mama pertama. Itu mothernya. Mama pertama dari mana? Dari monyet. Nah, saudara-saudara, karena engkau tidak percaya Tuhan, kamu mesti percaya evolusi. Kalau demikian, barang siapa yang tidak mau Allah, dia akhirnya menjadi Allah. Setinggi seperti Allah. Tidak. Dia harus mengaku dia keturunan monyet. Ya, saudara mengerti di sini. Di sini mengandung satu prinsip. Tuhan mengatakan engkau manusia, engkau tidak mau. Engkau mau jadi Allah. Barang siapa yang mau jadi Allah, Allah tidak jadi keturunan monyet. Jadi di sini naik ke atas, akhir turun ke bawah. Barang siapa yang meninggalkan posisi asli, dia kalau bukan superior, dia akan menjadi inferior. Barang siapa kalau menjadi superior di dalamnya, lebih daripada sepatunya, pasti dia akan menjadi inferior. Dan orang yang mempunyai keadaan inferiority kompleks, saudara jangan kira dia seseorang yang rendah hati. Tidak. Justru mempunyai kecongkakan yang tersembunyi, yang tidak kelihatan, yang membuat dia akhirnya harus minder. Nah, di sini satu ilmu jiwa yang lebih menakutkan dari kita, daripada sekedar kita melihat gejala di luar saja. Karena di dalam kitab suci mempunyai prinsip-prinsip yang begitu tajam, yang begitu penting, sehingga tidak heran orang-orang yang begitu congkak di luar, pada waktu dia jatuh, waktu dia minder, dia bisa begitu menghina diri sampai membunuh diri. Tidak heran kalau seseorang yang kelihatan begitu rendah hati, saya tidak bisa, saya tidak layak. Kalau waktu dia marah, dia berbicara seperti Tuhan. Nah, saudara-saudara, inferiority kompleks dan superiority kompleks itu selalu bermain peranan yang menyatakan ketidakstabilan di dalam eksistensi seseorang. Paulus berkata, jangan melihat dirimu lebih daripada sepatunya. Lihatlah dirimu sesuai dengan ukuran karunia iman yang Tuhan berikan kepada engkau.